you today? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, bertemu kembali dengan Miss Tika. Hari ini teman-teman akan belajar tematik ya. Jangan lupa disiapkan buku dan pensilnya. Kita sudah sampai di tema 1F, subtema 3 dan pembelajaran 3 dan 4. Oke, seperti biasa teman-teman, apakah sudah sholat duha? Wah, Masya Allah, pintar. Atau apakah teman-teman sudah olahraga dan sarapan? Wah, Masya Allah, juga bagus. Nah, sekarang saatnya kita belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, dibuka bukunya ya, halaman 66, pembelajaran 3. Ayo kita amati percakapan gambar berikut ya. Teman-teman bisa juga dilihat di bukunya. Di sini ada percakapan Dito dengan Tony. Tony dengan Dito. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Halaman ini sangat kotor, Dito. Iya, Ton, banyak yang membuang sampah sembarangan. Lingkungan jadi kotor kalau banyak yang membuang sampah sembarangan. Nah, di sini percakapan ada yang kosong ya. Ini adalah percakapan Dito. Nah, kita lihat di sini apa yang sebaiknya Tony dan Dito lakukan. Kira-kira menurut teman-teman apa? Iya, betul. Membersihkannya. Terus tuliskan kalimat ajakan yang sebaiknya diucapkan oleh Dito. Nah, tuliskan pada balon kata di samping. Di sini, menurutmu siapa yang harus bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? Nah, ini harus diisi kalimat ajakan ya, seperti yang sudah dipelajari. Diawali dengan kata ayo dan atau mari. Nih contohnya, ayo Tony, kita bersihkan sampah-sampah yang berserakan agar lingkungannya menjadi bersih. Seperti itu contohnya. Nah, menurut teman-teman, siapa yang harus bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah? Iya, betul sekali. Semua warga sekolah mempunyai tanggung jawab atas kebersihan sekolah ya. Oke, nanti teman-teman bisa ditulis ya tadi ya jawabannya, kalimat ajakannya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 67. Ayo membaca. Nah, teman-teman, bacalah teks menjaga kebersihan lingkungan sekolah di bukumu dengan saksama. Ayo kita baca bersama-sama. Petugas kebersihan di sekolah Nina tidak masuk karena sakit. Lingkungan sekolah menjadi kotor. Sekolah menjadi tidak nyaman. Para siswa pun bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Ada yang menyapu halaman, ada yang membuang sampah. Mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Nina dan teman-teman memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Sikap tersebut merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Coba tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, diingat-ingat lagi ya. Pancasilanya, bunyi Pancasila. Ayo kita ulang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bunyi ketiga Pancasila apa ya teman-teman? Iya, pintar sekali. Persatuan Indonesia. Karena di sini contohnya adalah Nina dan teman-teman memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, tidak membeda-bedakan siapa yang harus bekerja di sini, di sebelah sana, siapa yang menyapu, siapa yang ini gitu, tidak membeda-bedakan. Semuanya bekerja sama. Nah, nanti teman-teman bisa menuliskan bunyi sila ketiga ya. Oke. Selanjutnya kita ke halaman 68. Nah, di sini ada percakapan lagi nih. Yuk kita baca. Miss sebagai Bu Guru, teman-teman sebagai Lani ya. Oke, Bu Guru. Anak-anak, apakah tugas kalian sudah selesai? Terus teman-teman menjawab, sudah Bu Guru. Terus Miss lagi, kalau sudah selesai, pajanglah hasil karya kalian di majalah dinding. Terus Nina, baik Bu, akan segera kami lakukan. Terus Miss, jangan lupa membereskan alat-alat yang kalian gunakan. Buanglah sampah di tempat sampah. Terus Tony, siap Bu. Nah, Ibu Guru mengucapkan kalimat perintah. Nina dan teman-teman menanggapinya dengan santun. Nih, coba kalimat perintah yang diucapkan oleh Bu Guru. Ini ya. Seperti ini. Kalau sudah selesai, pajanglah hasil karya kalian di majalah dinding. Nah, ini adalah kalimat perintah karena memerintahkan untuk memajang hasil karya. Terus tanggapannya adalah dari Nina, baik Bu, akan segera kami lakukan. Nah, ini adalah merupakan kalimat tanggapan yang santun. Baik Bu, siap Bu. Nah, itu adalah contoh kalimat tanggapan. Terus Ibu Guru memerintahkan lagi untuk membereskan alat-alat yang sudah digunakan. Buanglah sampah di tempat sampah. Terus kalimat tanggapannya, siap Bu. Seperti itu ya. Jadi kalimat perintah dan kalimat tanggapan. Jika ada yang memerintahkan, harus ditanggapi dengan santun. Oke teman-teman? Ya, good job. Selanjutnya halaman 69. Ayo mengamati. Ayo mengukur berat benda di sekitarmu. Mula-mula buatlah timbangan seperti pada gambar di samping. Masukkan dua benda yang berbeda di kedua kantong. Salah satu benda untuk diukur beratnya, benda yang lain sebagai satuan ukurnya, misalnya penghapus dan klip kertas. Tambahkan banyak klip kertas hingga timbangan menjadi setimbang. Nih, perhatikan contoh. Ini yang pertama. Ini masih kosong ya, dua-duanya ya. Kantongnya masih kosong. Nah, di sini dimasukkan penghapus. Terus alat ukurnya, satuan ukurnya ini adalah klip kertas ya. Jadi yang benda diukur ini adalah penghapus. Terus benda lain yang menjadi satuan ukurnya adalah klip kertas. Nah, berat penghapus, satu penghapus sama dengan 5 klip kertas ya. Terus satu lagi, ini kan klip kertas, terus diukur lagi, benda yang menjadi satuan ukurnya diganti menjadi kelereng, pasti berbeda. Berat penghapus sama dengan 2 kelereng tuh ya.
Nanti teman-teman bisa mengukur benda apa saja beserta satuan ukurnya ya, dan kemudian mencatat hasilnya. Oke. Ya, selanjutnya kita mengerjakan. Ayo berlatih halaman 70. Nah, di sini terdapat 2 soal. Yang pertama, berilah tanda checklist pada cara menanggapi perintah yang santun. Seperti tadi ya, kalimat tanggapannya seperti apa, teman-teman memberi checklist. Oke, yang kedua, isilah titik-titik sesuai gambar berikut. Nah, tadi benda yang diukur, ini tempat yang tempat pensil itu adalah berapa kelereng. Nah, kelerengnya dihitung ada berapa. Berat buku berapa kelereng gitu ya. Tinggal dihitung yang menjadi satuan ukurnya ya. Oke, tinggal dibaca. Terus yang terakhir, urutan benda dari yang paling ringan. Nanti diurutkan urutan benda dari yang paling berat. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran 3 sudah selesai, teman-teman. Apakah teman-teman bisa menunjukkan gambar lambang sila ketiga Pancasila? Wah, pintar. Apakah teman-teman bisa menanggapi perintah dengan santun? Wah, good job. Apakah teman-teman bisa membandingkan dan mengukur berat benda dengan satuan tak baku? Wah, hebat. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah sudah bisa semua ya, sudah paham semua. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4 ya teman-teman. Di halaman 72. Nah, di sini ayo peragakan. Ayo bermain engklek seperti Nina. Gambarlah area bermain engklek. Nah, di sini tentukan urutan pemain dengan home pimpah. Lemparkan pecahan genting ke kotak pertama. Melompatlah dengan 1 kaki. Lewatilah setiap kotak. Selain kotak yang terdapat pecahan genting, mendaratlah dengan kedua kaki di 2 kotak yang bersisian. Setelah mencapai ujung, kembalilah ke kotak pertama. Lalu ambillah pecahan gentingmu. Nah, nanti insya Allah ketika sudah bisa masuk sekolah kembali, kita praktik bersama-sama di sekolah ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke halaman 73 ya. Nah, di sini ayo membaca. Setelah membaca teks di bukumu, bacalah percakapan berikut. Ayo kita baca terlebih dahulu teks yang ada di buku ya. Teman-teman bisa membuka bukunya ya, halaman 72. Nina dan teman-teman bermain dengan gembira. Setelah lelah bermain, mereka beristirahat. Mereka makan dan minum di tepi lapangan. Mereka tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sampah makanan dan minuman dibuang di tempat sampah. Bel tanda masuk pun berbunyi. Nah, bacalah percakapan berikut. Nih, Bu Guru, bel sudah berbunyi anak-anak. Masuklah ke kelas masing-masing. Masuklah. Oke, terus kata Nina, siap Bu. Kami segera masuk kelas. Terus kata Bu Guru lagi, masuklah dengan tertib, jangan mendorong teman dan saling mendahului. Terus Deli menjawab, siap Bu. Atau baik, ini ya, yang ini baik Bu Guru. Nah, Nina dan teman-teman menanggapi perintah ibu guru dengan santun. Mereka senang melaksanakan perintah guru. Ayo mencontoh sikap mereka. Ya, jadi teman-teman harus senang juga ketika diperintahkan oleh guru. Ya, oke, dan harus menanggapinya dengan santun. Oke, lanjut ke halaman 74. Nah, ayo berkreasi. Wah, ayo membuat kreasi bahan lunak. Nah, teman-teman kemarin sudah mencoba membuat
ada yang membuat bentuk hewan, ada yang membuat bentuk bunga dengan menggunakan plastisin. Teman-teman juga membuat plastisinnya juga sendiri. Ya, di sini susunlah kreasi buatanmu, buatlah sebuah cerita dari plastisinmu, misalnya cerita tentang hewan di alam. Setelah selesai, rapikan peralatanmu, jaga kebersihan dan kerapihan. Nah, teman-teman sudah bisa ya membuat plastisin, membuat bentuk dari plastisin, bentuk hewan dan bentuk tumbuhan. Oke, selanjutnya, wah, sudah tiba lagi untuk mengerjakan. Ayo berlatih. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, tuliskan kalimat tanggapan pada kalimat perintah berikut. Nah, teman-teman tadi menuliskan kalimat tanggapannya yang santun ya di sini. Terus nomor 2, berilah tanda checklist pada benda yang termasuk bahan lunak. Nah, yang lunak itu yang bisa dibentuk ya, yang mudah dibentuk. Oke, teman-teman tinggal memilih mana yang termasuk bahan lunak. Oke, alhamdulillah pembelajaran 4 juga sudah selesai. Miss berharap teman-teman sudah bisa membuat kalimat perintah dan bisa menanggapi kalimat perintah dengan santun juga, dan teman-teman juga sudah bisa membuat kreasi dari bahan lunak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahaminya? Wah, good job. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan lalu di-upload di e-learning. Oke teman-teman, tetap semangat selalu ya belajar di rumahnya, dan juga ibadahnya tetap dikerjakan. Terus pembiasaan baik lainnya juga harus selalu dilaksanakan. Oke, kita akhiri dengan bersama-sama yuk mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.